Agar tidak tercampur-campur dan tidak tertukar-tukar, boleh Pak agar pemahaman kita semua tidak keliru, Pak. Hai sahabat Dapen, selamat bergabung di podcast Perkumpulan ATPI. Di YouTube channel Perkumpulan ATPI, sekarang kami menyediakan tayangan baru berupa podcast untuk rekan-rekan sahabat Dapen yang ingin mengenal dan memahami lebih dalam terkait industri dana pensiun. Nah, sahabat Dapen, di episode kedua ini kita sudah hadir bintang tamu spesial. Beliau adalah Bapak Ali Farmadi. Beliau adalah Ketua Umum Perkumpulan ATPI atau Asosiasi Dana Pensiun Indonesia. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama Dana Pensiun Bank Mandiri. Berikut CV Bapak Ali Farmadi. Baik, Pak Ali, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik. Terima kasih Mbak Marisa. Oh, pasti sibuk sekali ya Pak aktivitas belakangan ini. Ya, biasalah. Apalagi ya, semenjak tambah posisi Bapak sekarang sebagai Ketua Umum Asosiasi Dana Pensiun Indonesia. Iya, ini sebagai amanah dan tetap harus kita lakukan, Mbak. Baik. Baik, Pak Ali, terima kasih atas kesediaan Bapak hadir untuk sharing knowledge dengan sahabat Dapen melalui podcast episode kedua di Perkumpulan ATPI. Baik Pak, kita boleh masuk ke dalam topik kita kali ini? Silakan, Pak. Baik, Pak Ali, kalau kita menyebutkan tentang dana pensiun, rasanya masih menjadi sesuatu yang asing ya, Pak. Baik itu di dunia pendidikan, dunia pekerjaan, atau dimanapun, karena memang perlu kita akui masih cukup minim literasi tentang dana pensiun di Indonesia ini, Pak. Nah, masih banyak juga yang mengenal dana pensiun adalah sebuah yayasan, sebuah koperasi, atau banyak juga yang masih mengenal dana pensiun itu hanya bagi PNS, itu taspen ya. Untuk rekan-rekan kita ada juga asabri, mungkin hanya itu yang dikenal di Indonesia ini. Nah, sekarang agar pemahaman kita semua tidak keliru Pak, agar tidak tercampur-campur dan tidak tertukar-tukar, boleh Pak dijelaskan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan dana pensiun? Ya, baik Mbak Marisa. Pertanyaan yang umum memang saat ini pemahaman pengetahuan sebagian besar masyarakat tentang dana pensiun dan keberadaan dana pensiun ini masih sangat minim. Ini mungkin tidak kita salahkan karena mungkin ada kekurangan di dalam sosialisasi kita ataupun yang lainnya. Namun satu hal yang patut kita catatkan adalah bahwa dana pensiun itu adalah badan hukum. Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, yaitu suatu manfaat yang nantinya diberikan kepada para peserta pegawai, baik secara berkala maupun secara sekaligus pada hari untuk persiapan hari tua mereka, sesuai dengan masa kerja, masa usia, dan iuran yang telah diberikannya kepada dana pensiun itu. Baik. Jadi dana pensiun itu sudah berbadan hukum, Mbak. Baik. Ini yang harus kita sampaikan kepada teman-teman sahabat Dapen semua. Baik Pak Ali, tadi Bapak menyampaikan bahwa dana pensiun adalah sebuah badan hukum. Boleh Pak dijelaskan di mana ada tertulis peraturan atau undang-undang yang menjadi dasar hukum dari dana pensiun itu sendiri, bahwa dana pensiun adalah sebuah badan hukum yang mengelola dana pesertanya? Iya, kita bersyukur Mbak, di awal Januari 2023 ini pemerintah telah mengeluarkan undang-undang, tepatnya Undang-Undang Nomor 4 terkait penguatan dan pengembangan sektor keuangan tahun 2023. Sektor keuangan di mana salah satunya juga meliputi dana pensiun. Dan ini ada di pasal 135, yaitu dana pensiun memiliki status sebagai badan hukum
dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi dengan keberadaan undang-undang P2SK, kita sebut sebagai P2SK, ini lebih diharapkan lebih memberikan kenyamanan, perlindungan dan kesejahteraan kepada para pegawai di dalam menghadapi masa depannya, masa pensiunnya. Kemudian juga dengan adanya undang-undang yang baru ini semakin meningkatkan kepercayaan daripada para pekerja. Dia sudah percaya nih, dia akan masuk menjadi peserta di dana pensiun yang ada di Indonesia. Kemudian dengan adanya kepercayaan, kemudian dengan adanya keyakinan, perlindungan dan masa depan, diharapkan kondisi ini tentu saja memberikan suatu dorongan yang bagus bagi mereka bekerja dan sehingga meningkatkan produktivitas di dunia usaha di perusahaan mereka. Nah, dengan adanya kepercayaan, peningkatan produktivitas dan pengumpulan dana yang cukup besar ini, diharapkan kita juga dana pensiun dapat memberikan kontribusi yang positif kepada pembangunan nasional di negara kita. Betul, Pak. Jadi mungkin itu, Mbak, dasar hukumnya, kemudian harapan-harapan kita dengan perubahan ini. Dan kita ketahui bahwa memang dan Undang-Undang P2SK ini merupakan pengganti daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 yang sudah cukup lama nih, Mbak. Tahun 92 ya, Pak? 92, Mbak, ya, cukup lama, dan alhamdulillah di 2023 ini pemerintah menetapkan peraturan yang baru, Undang-Undang Nomor 4 P2SK ini. Gitu, Mbak. Baik Pak Ali. Pak Ali dan sahabat Dapen, saat ini kita sudah mulai mengenal apa itu dana pensiun dengan benar. Tidak keliru lagi, tidak tercampur-campur atau tertukar lagi atas pengertian tentang dana pensiunnya. Selanjutnya, Pak Ali, dana pensiun itu didirikan, dibentuk, sebenarnya apa hakikatnya, Pak? Ya, kan kita tahu kita tidak selamanya muda, Mbak. Kita tidak selamanya produktif, kita tidak selamanya bekerja, sehingga ada kalanya kita perlu nih mempersiapkan bagaimana kita pensiun nanti. Harapannya adalah kita tidak tergantung pada orang lain. Jadi dana pensiun ini adalah memberikan jaminan kesinambungan penghasilan kepada para pegawai purna tugas nanti, baik untuk kesejahteraan dirinya sendiri maupun keluarganya. Jadi ini yang perlu kita persiapkan. Yuk kita mempersiapkan pensiun kita. Betul. Jadi pentingnya, Pak. Ya, sangat penting sekali. Sudah seharusnya bahwa kita generasi muda di Indonesia mulai mengenal dan bahkan lebih jauh lagi memiliki dana pensiunnya, Pak. Pak, ini untuk semakin mengenal tentang dana pensiun. Dana pensiun itu ada tidak sih, Pak, jenisnya? Kalau semisal jasa keuangan lainnya seperti misalnya asuransi, itu kan mereka ada jenisnya, misalkan berdasarkan manfaat yang ditawarkan, ada asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, kendaraan, dan banyak lainnya. Nah, kalau dana pensiun sendiri, adakah Pak jenisnya dan seperti apa? Boleh dijelaskan? Ya, pasti ada ya, Mbak ya. Dana pensiun juga sama seperti di industri perusahaan yang lain yang melayani pada para masyarakat umum. Di sini kita di Indonesia ini hanya ada 2 jenis dana pensiun, Mbak. Yang pertama itu adalah dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun pemberi kerja. Jadi di sini dana pensiunnya didirikan oleh pemberi kerja atau perusahaan di mana para pegawai itu bekerja. Dana pensiun mendirikan perusahaan ini membuat dana pensiun, kemudian pesertanya adalah para pekerja-pekerjanya. Nah, program yang ada di dalam dana pensiun DPPK, kita sebut dia sebagai DPPK nih. DPPK itu singkatan dari dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun pemberi kerja. DPPK. Jadi dia ada programnya iuran pasti, ada programnya manfaat pasti. Ada dua ya, Pak, programnya. Ada dua programnya, iuran pasti dan manfaat pasti. Kemudian jenis yang lainnya adalah dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun lembaga keuangan. Iya. Berarti disingkat juga nih, Pak? Disingkat juga dengan DPLK. DPLK. Jadi DPLK ini, kok ada sih DPLK? Karena kita sadari tidak semua perusahaan yang memperkerjakan karyawannya itu mau membentuk dana pensiunnya sendiri. Betul, Pak. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki dana pensiun, ini pemerintah pun telah menetapkan dibentuk dana pensiun lembaga keuangan yang dapat dibentuk berdasarkan undang-undang yang baru tadi. Ini yang membentuknya juga semakin luas. Ada perbankan, baik perbankan syariah maupun perbankan konvensional,
Ada asuransi konvensional maupun asuransi syariah. Kemudian sekarang diluaskan lagi ke manajer investasi. Manajer investasi sekarang juga bisa membentuk memberikan. DPLK. Baik. Jadi DPLK apakah itu manajer investasi konvensional maupun syariah atau lembaga lain yang diatur lebih lanjut oleh OJK. Nah, jadi dengan keberadaan DPLK ini perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki dana pensiun dapat menyalurkan atau meneruskan pegawai-pegawainya untuk menjadi peserta di DPLK, maupun juga terhadap masyarakat perorangan. Jadi kalau Mbak Marisa kepengen nih masuk secara pribadi, masuk ke DPLK juga bisa. Bisa ya silakan. Pak? Itu kita ke DPLK, Ke DPLK untuk perorangan. Untuk perorangan. Tapi memang untuk DPLK ini saat ini programnya adalah iuran pasti, Mbak. Oh, Nah, jadi hanya pasti. satu program ya ada Pak satu untuk program. DPLK? Kalau di PPK tadi ada dua program. Betul. Ada manfaat pasti, ada iuran pasti. Jadi untuk DPLK ini hanya lebih di iuran pasti. Iuran pasti lagi gitu. Baik. Jadi ini dengan semakinnya ada DPLK yang bisa menampung orang-orang yang tidak bekerja yang tidak bekerja di satu institusi secara wira swasta sendiri, mereka bisa masuk ke DPLK. Oke, baik. Wah, seru ya sahabat Dapen. Ini kita semakin mengenal lebih dalam lagi tentang dana pensiun. Nah, Bodi boleh nih sahabat Dapen, rekan-rekan yang masih aktif di dalam bekerja, boleh mulai mengecek ke perusahaannya masing-masing ya Iya, Pak. iya, benar, Apakah sudah terdaftar atau belum di dana pensiun pemberi kerjanya, atau mungkin sudah didaftarkan ke DPLK. Kalau belum, sahabat muda, sahabat Dapen boleh masuk mendaftarkan dirinya masing-masing ke DPLK ya Iya, Pak. betul. Seperti tadi Bapak juga jelaskan, DPLK ternyata kita bisa ke bank atau ke asuransi yang menyediakan. Betul. Baik, Pak Ali, sebenarnya dana pensiun itu punya tugas ya Pak, pasti sebagai sebuah badan hukum yang didirikan. Iya. Seperti apa Pak tugas utama sebuah dana pensiun? Ya, kita tahu ya Pak ya bahwa dana pensiun itu mengumpulkan dana-dana baik dari porsi pemberi kerja maupun dari porsi pegawai itu sendiri. Baik. Dana yang terkumpul di dana pensiun ini kita kelola. Kita kelola sedemikian rupa sesuai dengan aturan yang ada, di mana kita sudah ada arahan investasinya nih Mbak. Kita hanya boleh berinvestasi di dalam instrumen-instrumen yang sudah diatur. Sudah ada ketentuannya Sudah ya Pak? ada ketentuannya. Baik, Nah, baik. kemudian kita yakinin bahwa ini dana pensiun ini setidak-tidaknya memberikan pertumbuhan yang sustain dan sesuai dengan harapan daripada para pesertanya. Nah, sehingga dengan adanya terkumpul dana ini, kemudian dapat kita kembalikan kepada para peserta pada saat mereka pensiun nanti, ini akan menjamin kesinambungan penghasilan pada saat mereka setelah tidak bekerja lagi. Jadi mereka tidak akan tergantung kepada keluarga, kepada orang lain. Mereka bisa berdiri sendiri untuk melaksanakan apapun kegiatannya nanti pada saat mereka sudah tidak bekerja lagi. Ini fungsi utama kita untuk dalam pengaturan. Di samping itu Mbak, dengan terakumulasinya dana-dana tadi, kemudian kita investasikan, tentu kita juga bisa memilih instrumen-instrumen yang bertujuan untuk mensukseskan program pembangunan daripada nasional kita. Betul. Jadi ada di infrastruktur atau yang lainnya, ini bisa kita investasikan. Pengaruhnya cukup besar Pengaruhnya juga ya, cukup Pak? besar, ya. Positif juga buat negara Betul. kita. Jadi karena memang kenapa? Karena dana yang disimpan di dana pensiun ini merupakan dana-dana yang jangka panjang, yang baru akan dimanfaatkan pada saat mereka telah pensiun nanti. Baik, wah ternyata setelah dijelaskan oleh Pak Ali bahwa dana pensiun itu tadi didirikan oleh Lembaga Jasa Keuangan atau LJK, yang pastinya LJK sesuai dengan ketentuan peraturan OJK ya Pak? Betul, ada aturan. Ternyata banyak sekali manfaat dari dana pensiun itu sendiri. Dari banyaknya manfaat bagi peserta dana pensiun Pak, sekarang kita juga ingin nih mendengar penjelasan tentang apa pentingnya sebuah perusahaan mendirikan dana pensiun untuk
karyawannya, atau paling tidak jika memang tidak mendirikan dana pensiun pemberi kerja sendiri, setidaknya memperhatikan dana pensiun bagi karyawannya. Seperti apa Pak manfaat dana pensiun bagi sisi pendiri? Kalau dari sisi pendiri, dari sisi perusahaan kan seharusnya mereka melihat bahwa sumber daya manusia ini harus mereka jaga. Betul Pak. Mereka jaga agar mereka memberikan kontribusi yang optimal bagi perusahaannya. Salah satu cara kita menjaga agar para pegawai kita ini betah tinggal di tempat kita, tidak terlilit ke tempat lain, maka ada baiknya juga kita akan menjamin kira-kira setelah mereka selesai bekerja nanti mereka dapat apa nih dari perusahaan. Mereka dijamin nggak pada saat mereka tadi tidak bisa bekerja, ada nggak jaminan seperti itu? Nah, dengan mengikut sertakan para pegawainya ke dalam salah satu dana pensiun atau mereka mendirikan DPPK atau mengikut sertakan ke DPLK, ini setidak-tidaknya pegawai kami, wah ini aman nih. Dengan aman, bahwa masa depan terjamin, akan sejahtera, kita akan termotivasi untuk bekerja lebih optimal lagi. Jadi kita akan, produktivitas kita akan coba tingkatkan. Kenapa? Tidak hanya bekerja pada saat kita bekerja diperhatikan oleh perusahaan, tapi ternyata setelah bekerja pun kita juga diperhatikan. Jadi kurang apa lagi kalau sudah diberikan seperti itu. Pak. Itu Mbak, mungkin jadi pentingnya bagi perusahaan, bagi saya untuk melihat bahwa sumber daya manusia yang merupakan pegawai mereka ini juga mereka harus perhatikan agar mereka betah dan tahu bahwa tidak hanya sekarang tapi depannya juga mereka kerja. Itu Mbak. Baik, jadi memang dana pensiun juga memiliki dampak positif yang cukup berpengaruh bagi perusahaan ya Pak. Karyawan tenang, merasa mendapat benefit yang oke dari perusahaan, maka secara etos kerja karyawan juga pasti produktivitas meningkat sekali ya Pak. Baik. Ini pertanyaan terakhir di episode 2 ini Pak. Paling mungkin kita sebagai peserta dana pensiun ingin tahu apa saja hak dan kewajiban kita sebagai peserta. Dan dari lembaga dana pensiun itu sendiri, kami juga ingin tahu Pak, kira-kira seperti apa sih hak dan kewajibannya. Jadi hak dan kewajiban sebagai peserta maupun dana pensiun itu sendiri. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup bagus bagi sahabat Dapen. Sebelum sahabat untuk masuk ke Dapen, tadi kan sudah Mbak Marisa sampaikan, dilihat di perusahaannya punya nggak dia dana pensiun. Kemudian kalau dia tidak punya dana pensiun, kira-kira untuk kita mempersiapkan diri kita, kan kita tidak selamanya muda, kita tidak selamanya muda. Ini nanti pada saat kita tua nanti, kira-kira apa yang harus kita persiapkan, dan itu penting. Kenapa? Karena kita tidak ingin bahwa kehidupan kita di masa depan nanti ini tergantung pada orang lain. Jadi, tapi sebelum itu kita juga harus tahu nih hak dan kewajiban kita kalau kita sudah menjadi peserta dana pensiun, ini apa aja. Jadi kalau kewajiban ya sudah pasti ya Mbak ya, karena dana yang harus terkumpul ke kita, dia harus melakukan iuran bulanan. Mengiur ya Pak? Mengiur bulanan. Dan dia harus setuju kepada HR-nya atau human capital-nya di kantornya untuk memotong gajinya setiap bulan dan disetorkan kepada kita. Baik, itu selama kita aktif bekerja ya Pak? Selama aktif bekerja dan selama menjadi peserta dana pensiun itu. Jadi itu yang menjadi kewajiban yang gitu. Kemudian haknya apa? Ya pada saat pensiun nanti, manfaat pensiunnya akan dikembalikan. Baik, jadi itu peserta. Seluruh dana yang kita iurkan setiap bulan beserta pengembangannya itu akan dikembalikan atau dibayar secara berkala kepada pesertanya. Pada saat kita tidak produktif bekerja lagi gitu. Kemudian haknya yang lain adalah dia bisa nanya nih sama dana pensiun, dana pensiun, sekarang posisi keuangan saya ada di berapa? Kamu investasinya di mana aja? Aman atau tidak? Transparan ya Pak? Iya, transparan. Itu adalah hak daripada peserta untuk mengetahui. Ini kan dana Mbak, nggak macam-macam loh Mbak. Kalau dananya ditaruh di tempat yang di mana gitu, tiba-tiba salah meninvestasikannya, akan kacau. Yang tadinya diharapkan bisa menjadi berkesinambungan penghasilannya, tapi ternyata bisa buntung ya Pak. Aduh, sedih. Ini makanya kita kepengen dikelola secara transparan dan ada hak daripada peserta untuk melihat ini investasi di mana aja,
perkembangan returnnya seperti apa, Baik. mitigasi risikonya seperti Baik, apa. baik. Ini mereka bisa lakukan. Dana pensiun berarti cukup profesional ya Pak, Cukup karena profesional highly dan- regulated juga. Iya betul, Banyak sebagaimana yang kita peraturan. sampaikan tadi di PDWSK ini sangat rigid sekali Baik. ketentuan-ketentuan baik pendirian dana pensiun, pengawasannya seperti apa, investasinya kemana saja seperti apa, itu ada di situ Mbak. Baik. Jadi ini mungkin sebagai hak mereka harus bisa tahu untuk kemana aja kita menempatkan dana kita terkait investasi yang dilakukan. Kemudian juga pada saat kalau dia itu adalah iuran pasti, di mana dia bisa memilih bentuk pengelolaan selanjutnya ke anuitas yang dikelola oleh life insurance atau kepada dana pensiun yang telah memiliki pembayaran secara berkala. Baik. Nah ini jadi bisa pilihan. Itu juga hak peserta untuk memilih. Kami tidak bisa memilihkannya. Kami tidak bisa memutuskan untuk memilihkannya gitu. Begitu Mbak. Baik Pak. Lalu hak dan kewajiban dari dana pensiun itu sendiri? Kalau Seperti apa, Pak? dana pensiun itu sendiri haknya apa ya? Sepertinya banyak kewajibannya ya Banyak Pak? kewajibannya Mbak, banyak kewajibannya. Kewajibannya, Jadi kita karena haknya banyak apa sekali ya? pengelolaan dananya Banyak pasti. sekali Tanggung dan jawabnya cukup besar ya, Tanggung Pak? jawabnya cukup besar. Amanah ya, Pak? Amanahnya luar biasa ini, dan mengelola investasi ini tidak gampang menurut saya Pasti, di tengah gejolak pasar yang seperti ini. Kemudian juga ada aturan-aturan yang harus kita ikutin. Aturan-aturan yang mengatur terkait dengan operasional investasi kah, pengelolaan kepesertaan kah, atau yang lainnya di dana pensiun. Jadi kita punya kewajiban untuk memberitahu kepada para peserta Baik. secara laporan keuangan kita, posisinya seperti ini, pengembangan seperti ini ada masalah di sini, dan ada beberapa hal pun di sini, itu harus kita sampaikan kepada para peserta. Juga yang tidak kalah penting Mbak, kita juga punya kewajiban untuk melaporkan setiap investasi, kepesertaan, atau penerapan manajemen risiko kepada otoritas OJK. Baik. Nah, jadi ini pun kita harus punya kewajiban, sehingga pada prinsipnya kalau ini kita lakukan secara ketat, tidak ada kekhawatiran Benar-benar. terhadap pengelolaan dana teman-teman di dana pensiun yang nantinya akan dipilih atau menjadi peserta di dana pensiunnya. Jadi dana pensiun ini diawasi oleh otoritas Diawasin jasa oleh keuangan otoritas ya Pak? jasa keuangan, di samping juga oleh pendiri tentu saja Benar, Mbak ya. benar. Ini pendiri malah lebih ketat lagi ya. Lebih Mbak. galak ya, Lebih Pak? galak lagi setiap bulan. Memantau. Betul sekali Mbak. Gitu, Mbak. Baik Pak Ali. Terima kasih Pak Ali Sama-sama, untuk Mbak waktu Marisa. dan sharing knowledge-nya di dalam Sama-sama. podcast Perkumpulan Adpini bersama sahabat Dapen. Kita jadi lebih kenal, Ya, mudah-mudahan. lebih dalam, Ya. dan lebih jauh lagi ingin memiliki, bagi yang belum memiliki, ada rasa ingin memiliki untuk mempersiapkan masa pensiun kita selagi saat ini kami masih produktif bekerja. Nah, rekan-rekan muda yang masih produktif bekerja, kami juga menyampaikan jangan lupa untuk selalu menyisihkan keuangan untuk dana pensiun agar pada masa tidak produktif kita masih tetap bisa menjaga kesejahteraan hidup kita dan bahkan keluarga kita. Ya Pak Ali? Betul sekali Benar Mbak. sekali. Siapkan pensiun sejari dini ya. Benar. Yuk sahabat Dapen, kita siapkan dana pensiun dan selamat menjalani hari, tetap produktif, sampai bertemu dalam podcast Perkumpulan Adpi episode berikutnya. Sampai jumpa.